Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore ya. Atau malam ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Insya Allah, amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik keempat ya, tentang materi kita. Teman-teman bisa cek dulu di MyBest. Silakan bisa dibuka materi keempat mengenai Konstitusi UUD RI. Nah, yang pertama, saya akan bahas mengenai definisi dari konstitusi itu sendiri ya. Jadi di sini konstitusi itu adalah aturan dasar yang mengatur cara pemerintahan dijalankan. Tanpa adanya konstitusi, tentu saja aturan yang dijalankan oleh pemerintah ini tidak bisa dipenuhi. Karena konstitusi itu bersifat wajib ya untuk negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Konstitusi atau aturan dasar ini juga memuat aturan yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi konstitusi tertinggi sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jadi konstitusi di sini sebagai landasan dasar negara. Lalu apa sih peran konstitusi dan urgensinya gitu ya? Konstitusi tentu saja diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga berhubungan dengan prinsip bahwa kekuasaan absolut cenderung korup. Jadi di sini konstitusi berperan sangat penting dalam pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Konstitusi juga memiliki peran dalam membagi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan terlalu besar dan menciptakan mekanisme check and balances. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa konstitusi itu berperan untuk mengatur dan mencegah adanya kekuasaan yang berlebih, mengatur dan juga mengontrol bagaimana satu lembaga itu bisa dijalankan tanpa adanya embel-embel dari penguasa. Sehingga konstitusi itu sangat penting ya, teman-teman, untuk diterapkan khususnya di negara kita. Lalu apa saja sih sumber konstitusi itu gitu ya? Konstitusi dapat bersumber dari peraturan tertulis seperti dokumen UUD 45 atau dari tradisi tidak tertulis. Misalnya nih, Inggris memiliki konstitusi yang sebagian besar tidak tertulis, yang berasal dari hukum, keputusan pengadilan, dan konvensi konstitusional. Tapi kalau kita konstitusinya itu tertuang dan tertulis di dalam UUD 45. Sampai sejauh ini UUD masih ada revisi dan penambahan-penambahan dari pemerintah yang baru. Oke, lalu dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, sudah saya bilang bahwa memang konstitusi itu bisa dipengaruhi oleh seiring berjalannya waktu ya. Jadi sejak kemerdekaan memang konstitusi di Indonesia itu mengalami banyak sekali perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi. UUD itu awalnya disebut oleh Bung Karno sebagai UUD kilat yang perlu terus-menerus disempurnakan. Krisis ekonomi dan juga politik pada akhir 90-an memicu reformasi besar-besaran, termasuk tuntutan amandemen UUD tahun 45. Amandemen atau perubahan ini dilakukan sebanyak 4 kali di tahun 99, 2000, 2001, dan akhirnya di tahun 2002 untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, desentralisasi, dan penghormatan HAM. Dan tujuan utama amandemen ini adalah untuk menghilangkan multitafsir dalam pasal-pasal tertentu yang membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter dan sentralistik. Sehingga memang perubahan konstitusi di Indonesia itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, teman-teman. Dan konstitusi di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi dari pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Lantas, apa fungsi dalam pembatasan kekuasaan gitu ya?
Konstitusi itu sendiri memang tidak hanya itu diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, tapi juga memberikan kerangka hukum nih bagi hubungan antara lembaga negara dengan hubungan antara negara dengan warga negara. Sehingga di sini bisa jelas perbedaannya bahwa memang lembaga negara dan hubungan antara negara dengan warga negaranya itu berbeda. Lalu di Indonesia itu sendiri, pembatasan kekuasaan presiden dicantumkan dalam berbagai pasal UUD, misalnya pembatasan masa jabatan presiden, 5 tahun doang gitu kan, serta prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden di pasal 7A dan 7B semuanya sudah tertuang dalam Konstitusi UUD 45. Lalu kaitan konstitusi dengan HAM, tentu saja konstitusi itu menjamin HAM karena sebagai konstitusi bagian dari aturan dasar negara itu semuanya untuk menjaminkan HAM. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal UUD yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Perubahan UUD juga dimaksudkan untuk memperkuat landasan konstitusional bagi perlindungan HAM sejalan dengan tuntutan reformasi. Lantas, siapakah yang menguji konstitusi gitu ya? Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD, warga negara atau kelompok masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa di-highlight bahwa memang kita berperan terhadap konstitusi itu sendiri. Kita bisa mengkaji ulang jika memang terdapat hal-hal yang keliru ataupun hal-hal yang ingin kita tambahkan. Kita bisa menguji materinya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi proses ini memang bertujuan untuk memastikan bahwa UUD yang disahkan itu tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Kedudukan UUD itu menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Jadi jika ada masalah ataupun hal-hal yang membutuhkan badan hukum, kita bisa balik lagi ke UUD. Setiap peraturan di UUD itu di bawahnya harus sesuai dengan UUD. Jadi ini yang menjadikan UUD sebagai Supreme Law of the Land atau hukum tertinggi di Indonesia. Tidak ada hal apapun yang bisa menggantikan untuk landasan dasar hukum tertinggi selain dari UUD itu sendiri. UUD memegang hukum terkuat ya di Indonesia. Jadi teman-teman, if you had a problem, back to UUD, barangkali ada hal yang bisa dipecahkan di sana. Lalu sejarah dan pemikiran pemikiran tentang konstitusi. Konstitusi di Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai pemikiran ya, teman-teman, termasuk konsep kontrak sosial oleh Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya cenderung bersaing satu sama lain sehingga diperlukan aturan untuk menjaga keteraturan sosial. Di sini bisa saya simpulkan bahwa konstitusi itu memang sangat penting, apalagi untuk negara kita yang beragam ini, sehingga kita bisa disatukan oleh integrasi nasional dan bisa dilindungi oleh konstitusi untuk kesejahteraan kita sendiri. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.